Kalau kita mau hidup bermakna, kita harus sering-sering main ke kuburan. Halo, perkenalkan saya Bahana. Di channel ini saya membahas apapun tentang pengembangan diri dengan cara bercerita dan mendengarkan pengalaman banyak orang. Kalau kamu senang dengan konten-konten saya, dukung saya lewat subscribe ya. Selain membahas tips memaksimalkan potensi di kampus, karena itu juga memang bagian penting dari pengembangan diri, konten awal saya sebenarnya adalah mereview buku yang sudah saya baca. Jadi biar saya bisa ingat terus dengan ilmu yang saya dapat, entah dari baca atau mendengarkan, saya harus jadikan itu sebuah konten. Entah kontennya berupa video atau menulis, yang jelas harus saya tuangkan biar lama melekat di kepalanya. Buku yang akan saya review di sini adalah buku ini, The Art of Thinking Clearly. Di dalamnya ada 99 kesalahan yang menyebabkan kita tidak berpikir jernih. Video ini tidak akan membahas kesimpulan yang saya dapat dari keseluruhan buku yang saya baca ini karena akan kurang mantap jadinya, dan juga saya tidak akan membahas satu persatu chapter yang ada karena bisa berjam-jam. Saya akan bahas per 3 chapter. Tiap chapternya itu punya kesimpulan masing-masing. Kenapa 3 chapter? Karena saya pikir kalau per chapter itu terlalu bentar, dan kalau lebih dari 3 itu bisa lama videonya. Saya nggak mau lama-lama buat videonya, maksimal 10 menit, kalau bisa 5 menit. Oke, kalau begitu langsung saja kita mulai reviewnya. Chapter pertama, Survivorship Bias. Bias ini sering dijumpai saat kita berambisi melakukan sesuatu dan akan makin berambisi kalau kita habis lihat iklan kesuksesan sesuatu tersebut. Contohnya, saya melihat suatu iklan judulnya menjadi kreator konten hanya 1 bulan dapat 10 juta. Iklan yang sangat luar biasa. Kalau saya ikut kelas itu, saya yakin saya bisa jadi the next Skinny Indonesia 24. Maka saya langsung daftar kelas itu tanpa ragu-ragu. Setelah berjalan, ternyata tidak semulus yang diceritakan di iklan tersebut. Butuh waktu, butuh ilmu, butuh relasi, dan lain sebagainya. Saya dibutakan oleh iklan tersebut. Ditambah juga saya tidak tahu banyak juga kreator yang gagal atau prosesnya lama untuk menjadi kreator yang sukses. Contoh paling simpelnya, kalau kita mau hidup bermakna, kita harus sering-sering main ke kuburan. Karena dengan main ke kuburan kita jadi ingat, oh kalau hidup ini sementara, maka kita harus maksimalkan hidup kita. Oke, itu chapter pertama teman-teman. Lanjut ke chapter kedua, yaitu Swimmer Body Illusion. Ilusi yang membuat kita buta dengan fakta sesungguhnya. Contohnya begini, sesuai judulnya nih, misal ada perenang yang kita lihat bersama di suatu kompetisi. Badannya bagus, atletis, gagah, wah pokoknya idaman para wanita banget lah. Dan karena kita jomblo, lu aja kali, gue enggak. Maka kita berpikir kalau mau dapat cewek badannya harus bagus, dan kalau mau badannya bagus kita harus renang. Dan disinilah ilusi itu terbentuk. Faktanya perenang itu badannya bagus dulu baru dia jadi perenang. Bukan karena perenang badannya jadi bagus. Memang sih bisa aja, tapi itu banyak faktor lain yang menyebabkan badan perenang itu bagus. Nge-gym, pola makan yang sehat, tidur yang teratur, dan lain-lain yang jelas bukan karena renang badannya jadi bagus. Atau contoh lainnya, misal kita ngelihat jebolan UI itu pinter-pinter ya, maka kita berpikir kalau kita mau pinter, kita harus masuk UI. Padahal faktanya, kitanya harus pintar dulu, baru bisa masuk UI. Kebayang ya? Jadi hati-hati terjebak ilusi ini. Apalagi ilusi ini biasanya banyak dimainkan di iklan-iklan. Contohnya iklan kecantikan. Kita ngelihat nih ada wanita megang make up gitu. Kalau mau cantik, pakai make up ini, kata wanita tersebut. Padahal faktanya, wanita tersebut bisa megang itu karena dia cantik, bukan karena dia pakai make up itu. Dan saya yakin juga bisa jadi model-model yang megang make up kecantikan A misalkan, bisa jadi dia juga tidak pakai makeup itu karena memang tanpa makeup itu pun dia cantik. Ngerti kan, kebayang ya maksudnya ya? Itulah ilusi Swimmer Body Illusion. Oke, lanjut chapter 3, Drawstring Illusion. Pernah lihat fenomena ini? Atau ini? Atau ini? Apa yang kamu pikirkan setelah melihatnya? Mistiskah, ilmiah, atau ada yang lain? Jika kamu berpikir mistis dan menafikan faktor ilmiah, kamu terkena ilusi ini. Ini hal normal dan setiap orang pasti pernah kena ilusi ini. Karena bentuk-bentuk yang kita lihat itu kita taruh di memori, lalu ketika kita melihat bentuk yang kita tahu di memori tapi tidak sesuai tempatnya, error pasti. Contohnya awan yang bentuk mata tadi, kita kan biasanya ngelihat mata itu di mata orang, di mata ibu kita, ayah kita, atau di mata gebetan kita, dan lain-lain. Tapi ketika ngelihatnya di awan kan jadi, aduh, apakah ini mata Tuhan? Apakah ini tanda kiamat? Pokoknya jadinya mistis lah. Padahal ilmiahnya ada. Bisa jadi memang ada faktor-faktor yang membuat
awan itu bentuknya jadi mata. Oke, itu aja dulu lah review buku kali ini. Buku ini asyik banget seriusan. Saya ngerasa tiap chapter itu nampol saya semua. Tapi hikmahnya saya jadi bisa langsung mengevaluasi diri saya, apalagi dengan dibuatin konten kayak gini. Oke sip, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.